Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Jupita Camelia Glolesogen, kelas A, NIM 5520120021, Prodi Teknik Informatika kelas A. Saya akan memaparkan materi tentang sistem operasi. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi diketahui memiliki beberapa konsep dasar. Definisi sistem operasi. Yang kedua, tujuan mempelajari sistem operasi. 3. Sasaran sistem operasi. 4. Sejarah sistem operasi. 5. Layanan sistem operasi. Yang keenam, struktur komputer. Yang berikut teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada. Yang kedua, struktur sistem operasi. A. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. 1. Pembuatan dan penghapusan operasi pengguna dan sistem operasi. 2. Menunda atau melanjutkan proses. 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk pengenaan deadlock. B. Manajemen memori utama. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU, perangkat, atau input-output. Manajemen secondary storage untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer. D. Manajemen sistem input-output, sering disebut sebagai driver manager. Menyediakan driver yang umumnya sehingga operasi input-output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. E. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab: yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Backup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Yang ke-F, sistem protect merupakan proteksi yang mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. G. Jaringan adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. H. Command Interference System sangat bervariasi dari satu sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Yang berikut contoh layanan sistem operasi sebagai berikut. A. Eksekusi program. B. Operasi input-output. C. Sistem manipulasi. D. Komunikasi. E. Deteksi error. Sedangkan dalam efisiensi pengguna sistem operasi memberi pelayanan. A. Risk score. B. Proteksi. B. Accounting. J. System calls. System calls menyediakan informasi antara program dan bagian OS. System calls juga menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Mesin virtual. Mesin virtual
adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan dari sistem komputer. Berikut merupakan urutan lapisan dari terendah sampai lapisan teratas. Perangkat keras, kernel, sistem program. L. Perencanaan sistem dan implementasi. Target ini pengguna sebuah sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dan dapat diandalkan, aman, dan cepat. Sedangkan target untuk sebuah sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara sebagai mana fleksibel, error, dan efisien. M. System Generation. Program System Generation mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras seperti yang pertama, bootstrap program. Baik teman-teman, ini adalah sekilas penjelasan dari saya tentang materi sistem operasi. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih.